berjumpa dengan saya, Kathy Wenas. Topik saya, hikmah di balik penderitaan. Penderitaan saya yakin semua orang tidak mau atau tidak suka menderita atau diberi penderitaan. Karena banyak orang yang berasumsi ya, bahwa penderitaan itu suatu tanda yang buruk jika terjadi dalam hidup kita. Bahkan ya, ada beberapa teman saya nih ya yang percaya ya, hidup yang diberkati tidak harus melewati penderitaan. Apakah benar bahwa penderitaan adalah suatu tanda bahwa Tuhan sedang menghajar kita atau sebaliknya? Jawabannya bisa benar atau sebaliknya. Mengapa harus dengan cara begitu ya? Karena setiap manusia termasuk saya ya punya sifat dasar yang egois atau self-centered, sering merasa benar ya. Ada juga yang tidak punya empati atau tidak peduli terhadap penderitaan orang lain ya. Penderitaan bisa terjadi karena perbuatan sendiri atau bisa juga untuk mendidik kita supaya menjadi orang yang lebih baik. Semua itu tergantung Anda untuk meresponinya ya. Apakah kita mau introspeksi diri dengan mencari tahu kesalahan kita yang tidak pernah disadari atau blind spot kita. Kata-kata bijak ya, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Penderitaan yang dialami ya setiap orang berbeda loh. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi dan tampil sebagai pemenang. Saya akan sharing ya hikmah di balik penderitaan. Tetapi terlebih dahulu saya akan berikan contoh tipe penderitaan yang singkat supaya video ini tidak terlalu panjang. Nomor 1, menderita karena disakiti, ditinggal kekasih atau pasangan. Banyak yang sharing kepada saya ya, betapa sakit atau tersiksa batinnya sampai jiwanya hancur hingga kesehatan fisiknya menurun. Nomor 2, menderita karena ditipu orang atau dijahati orang sehingga jadi miskin atau bangkrut karena ulah orang tersebut. Nomor 3 ya, selalu dituduh berbuat salah walaupun sudah berbuat yang baik dan benar. Perlakuan ini sungguh membuat kita tidak bisa membela diri, terutama jika menghadapi orang yang tidak mau tahu atau orang yang mau menang sendiri, tidak adil atau selalu merasa benar. Nomor 4, kekerasan verbal dan fisik. Perlakuan ini bisa membuat batin kita terluka loh. Kalau kita lemah, pasti akan mempengaruhi kesehatan jiwa dan tubuh kita. Nomor 5, menderita karena jatuh miskin atau bangkrut sehingga ditinggal pasangan atau teman-temannya dan penderitaan lainnya. Waktu mengalami penderitaan ya pasti ada perasaan sakit, sedih, marah, frustrasi atau putus asa dan lain-lain. Bagi saya perasaan tersebut wajar ya, karena kita masih manusia daging, pasti sakit lah. Saya juga pernah mengalami penderitaan yang panjang ya, disakiti dengan cara dikhianati, direndahkan, selalu dituduh tanpa mengecek kebenarannya oleh orang-orang yang dekat dengan saya. Pernah sih saya sharing ya, tetapi dihakimi karena curhat kepada orang yang salah. Tanpa disadari saya lebih terfokus kepada penderitaan sendiri atau mau dikasihani daripada fokus kepada rencana Tuhan yang lebih baik. Banyak orang termasuk saya ya tidak mengerti atau sulit ya untuk menerima bahwa Tuhan ada rencana yang lebih baik bagi kita, tetapi harus lewati lembah kekelaman. Apalagi zaman sekarang banyak manusia yang tidak peka atau tidak percaya akan rancangan Tuhan bagi setiap individu. Setelah lewati lembah kekelaman ya, saya baru menyadari ternyata ada hikmah di balik semua penderitaan. Seperti apa sih hikmahnya? Saya masih ingat ya waktu saya masih kecil. Nasihat orang bijak yang diberikan saya ya bahwa jalan ke surga itu sulit dan sempit. Atau untuk menjadi emas yang murni, kita harus melewati proses pembakaran dengan panas yang tinggi. Dari pengalaman beberapa orang ya atau saya bahwa ada hikmah di balik penderitaan. Nomor 1, ditinggal mati atau cerai oleh pasangan. Memang ya sangat menyakitkan ya
jika ditinggal mati atau diceraikan oleh pasangan. Malah ya, banyak yang tidak tahu alasannya. Ada juga karena kesalahan salah satu pasangan yang egois, bebal, atau tidak peduli, dan lain-lain. Jika sudah terjadi ya, apa yang bisa kita lakukan? Saya yakin pasti ada hikmahnya, yaitu kita bisa menolong atau menjadi seorang yang punya empati terhadap orang-orang yang kesepian atau yang sama seperti yang kita rasakan gitu loh. Nomor 2, miskin atau bangkrut karena ditipu. Hikmahnya, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola uang atau berbisnis. Akan menjadi seorang yang lebih rendah hati terhadap orang miskin, juga tidak akan menipu ya, yang dapat menghancurkan hidup orang lain. Nomor 3, sering dituduh atau diperlakukan tidak adil. Karena sering diperlakukan yang jahat ya, dan tidak adil, orang ini akan menjadi seorang yang baik karena telah merasakan sakitnya sering dituduh atau diperlakukan tidak adil, atau tidak mudah menuduh orang sebelum mengetahui kebenarannya. Pasti akan berlaku adil karena mengalami sakitnya diperlakukan dengan tidak adil. Nomor 4, mengalami kekerasan verbal dan fisik. Rasanya sakit loh, seperti ditusuk hati kita jika seorang mengatakan kata-kata yang mengutuk ya. Kata-katanya seperti manusia goblok kamu, atau kata-kata yang jauh lebih kasar. Jika Anda mengalami kekerasan ya fisik, ada rasa tidak aman berada dekat orang-orang yang punya tabiat seperti itu. Hikmahnya adalah Anda akan menjadi seorang yang tidak mau menyakiti orang lain dengan kata-kata yang kasar dan keras atau kekerasan fisik, karena pernah mengalami rasa tidak aman atau rasa takut diperlakukan dengan kasar. Nomor 5, jatuh miskin atau bangkrut. Dalam hidup setiap manusia pasti akan mengalami titik terendah. Rasanya sakit juga ya waktu berada dalam kondisi tersebut, karena kita akan merasa rendah loh, tidak berdaya, malu untuk bertemu dengan teman-teman. Dibutuhkan waktu untuk mengerti bahwa ada hikmah di balik semua penderitaan. Waktu menulis artikel ini ya, pas saya lagi bingung nih untuk melanjutkan gitu loh. Lalu saya buka TV ya untuk istirahat. Percaya atau tidak ya, saya langsung buka channel Hits Movie pada jam 9 malam. Film itu It's a Wonderful Life. Cerita singkatnya ya, adalah pria ini tidak bisa melihat sisi baik dari kehidupan yang diberikan Tuhan. Bahkan dia selalu bersungut-sungut waktu mengalami masalah yang besar dan ingin bunuh diri. Akhirnya pria ini bisa berbahagia loh setelah dia sadar dan betapa berharga familinya dan bisa melihat sesuatu yang baik di balik penderitaannya. Jadi, bagi Anda yang sedang mengalami penderitaan, harus yakin ya bahwa Anda akan dibentuk menjadi seorang yang tegar ya dalam menghadapi masalah, tidak mudah putus asa, punya empati, rendah hati, sabar, dan perbuatan baik lainnya. Jika Anda mau berubah cara berpikir, bertindak yang menuju kebaikan dan bukan berbuat yang Anda pikir benar tetapi salah, pasti cepat atau lambat mendapat pemulihan dalam segala hal. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi, dan salam dari saya, Kathy Wenas.